Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai panduan penggunaan aplikasi SKP Kemenak, khususnya untuk menghadapi tes psikotes, di mana file ini bersumber dari website sulteng.kemenak.go.id/download. Silahkan teman-teman bisa mendownload file ini dari sumber yang sudah saya tuliskan ini. Nah, yang pertama adalah daftar isi yang meliputi tahapan persiapan browser, akses SKP Kemenak dari browser, login aplikasi SKP Kemenak, tahapan penggunaan aplikasi, kemudian tampilan halaman setelah user login. Untuk panduan penggunaan aplikasi, tahapan mengerjakan soal psikotes peserta SKP Kemenak, tahapan persiapannya adalah untuk membuka aplikasi SKP Kemenak, terlebih dahulu pastikan Anda terhubung dengan jaringan internet dan mempunyai aplikasi browser seperti Mozilla atau Google Chrome. Disarankan menggunakan Google Chrome. Kemudian langkah pertama, Anda harus membuka browser. Untuk memulai aplikasi ini, Anda bisa membukanya melalui Google Chrome atau Mozilla. Gambar di bawah ini. Kemudian ini adalah gambar atau logo dari browsernya. Nah, untuk mengakses aplikasi SKP Kemenak, yang pertama membuka browser adalah dengan memasukkan alamat aplikasi SKP Kemenak dengan memasukkan alamat berikut ini, yaitu https:// kemudian ini skpcpns.kemenak.go.id. Jadi ini menjawab pertanyaan kita ya, pertanyaan teman-teman sebelumnya, apakah harus menginstal terlebih dahulu aplikasinya? Ternyata tidak perlu, jadi kita hanya cukup untuk membuka website ini skpcpns.kemenak.go.id sehingga kemudian akan masuk ke dalam tampilan login aplikasi SKP Kemenak. Nah, silahkan login, di mana username-nya itu adalah NIK dari teman-teman, kemudian password-nya adalah nomor peserta CPNS, kemudian silahkan login. Langkah-langkah login ke dalam aplikasi, masukkan username dan password, klik login atau tekan enter. Nah, seandainya ada notif username Anda tidak terdaftar, silahkan melakukan absensi terlebih dahulu kepada panitia lokasi. Kemudian tahapan penggunaan aplikasi. Tampilan halaman setelah user login seperti ini, ada nama, tanggal lahir, prodi, formasi jabatan, satuan kerja, pelaksanaan tes, nomor, jenis kelamin, jenis jabatan. Silahkan teman-teman cek terlebih dahulu apakah data yang tertulis di sini sudah benar. Kalau sudah benar, maka selanjutnya teman-teman klik mulai ujian. Nah, setelah klik mulai ujian, maka tampilannya akan seperti ini. Ini nomor 1 ya. Nomor 1 adalah tampilan waktu pengerjaan tes. Kalau kita lihat di sini waktu pengerjaan tesnya adalah 2 jam. Kemudian tombol A+, tombol ini membuat ukuran teks soal lebih besar. Jadi ini menjadikan teks lebih besar, kemudian yang ini membuat teks ukuran lebih kecil, kemudian yang tengah ini ukuran teksnya normal. Kemudian yang ketiga, dalam pengerjaan soal cermati jenis-jenis pertanyaannya. Nah, di sini jenis pertanyaannya adalah tes kuantitatif. Kemudian nomor 4, pilih salah satu jawaban dari pertanyaan yang ada, kemudian tunggu indikator pada nomor soal berwarna seperti ini. Jadi ada warna seperti ini, jadi ketika teman-teman klik untuk optionnya, tunggu sampai berwarna seperti ini. Nah, kalau sudah berwarna seperti ini, teman-teman bisa klik lanjut. Jika peserta tidak memilih salah satu pilihan ganda yang sudah ada, maka peserta tidak dapat beralih ke pertanyaan selanjutnya. Akan muncul notifikasi seperti di bawah ini. Untuk masuk ke pertanyaan sebelumnya, semua inputan harus diisi semua. Jadi teman-teman harus menjawab dulu, baru kemudian bisa next ke soal yang selanjutnya, tidak bisa dikosongi terlebih dahulu. Tetapi peserta dapat kembali ke soal sebelumnya jika ingin mengecek apabila ada soal yang dirasa tidak sesuai. Sehingga dalam hal ini, kalau misalkan teman-teman ragu
pada soal tersebut, teman-teman bisa membuat catatan soal-soal mana saja yang ragu, kemudian nanti bisa kembali ke soal yang ragu tersebut kalau memang waktunya masih memungkinkan. Kemudian nomor 5, ini adalah status soal yang sudah terjawab. Jadi nomor 5 ini status terjawab ini masih 0 dari 18 soal. Jadi kalau misalnya kita menjawab satu soal, maka nolnya ini akan berganti menjadi 1. Oke. Selain soal potensi akademik, terdapat juga soal pepikostik, berikut tampilannya. Nah, seperti ini. Untuk nomor 1, klik untuk melihat petunjuk dari soal pepikostik, maka akan muncul seperti ini. Nah, kompetensi tes pepikostik khusus, indikator komitmen kerja, petunjuknya. Kemudian pilihan jawabannya itu adalah STS, TS, SS ya, sangat tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, seperti ini. Ini adalah pilihan jawaban untuk soal pepikostik. Jadi pepikostik ini diberikan sebuah pernyataan, kemudian teman-teman diminta untuk menjawab seperti ini. Nah, ini sebetulnya juga sudah saya bahas pada video saya berikut sebelumnya. Lebih detail lagi, silahkan teman-teman yang barangkali belum melihat video saya bisa cek video saya tersebut. Saya berikan juga tips bagaimana cara mengerjakan soal pepikostik yang bentuknya seperti ini. Nah, berikutnya ini pilih jawaban pertanyaan dan tunggu indikator pada nomor soal seperti ini. Nah, kalau sudah ada indikator seperti ini berarti dia sudah terrecord pilihan jawaban dari teman-teman. Kemudian klik lanjut. Jika semua soal sudah selesai dan sudah dicek kembali, tekan tombol selesai. Akan ada 3 kali notifikasi jika peserta sudah klik tombol selesai, guna meyakinkan peserta, karena jika sudah selesai maka ujian tes tidak dapat dilakukan kembali. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati di sini ya. Kalau sudah klik tombol selesai maka tidak bisa diulang kembali. Kemudian akan muncul tampilan rekap soal dan jawaban yang sudah dikerjakan oleh user. Berikut tampilannya seperti ini yang meliputi nomor peserta, nama peserta, satuan kerja, kemudian ini soal-soalnya ya, 1, 2, 3 sampai 10, di mana di sini jawabannya juga disertakan option-optionnya. Kemudian tes pepikostik khusus. Nah, ini adalah contoh jawaban ya. Setuju, sangat tidak sesuai, sangat tidak sesuai, dan seterusnya. Apabila telah selesai, klik beranda untuk logout aplikasi. Nah, keterangan, jika dalam proses pengerjaan soal terjadi kendala seperti tiba-tiba logout, peserta diharapkan tidak usah khawatir karena data yang sudah terjawab masih tersimpan. Jadi peserta diharapkan login kembali dengan user dan password yang sama saat pertama kali login. Jadi kalau misalnya tiba-tiba logout, maka teman-teman kembali login dengan waktu yang sudah berjalan seperti tadi ya. Jadi waktunya tidak kembali menjadi awal, tetapi berjalan sebagaimana yang sebelum logout tadi. Nah, kemudian ini adalah catatan-catatan. Oke, demikian informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya sarankan teman-teman untuk mengecek video saya sebelumnya mengenai bagaimana trik untuk menjawab tes psikotes ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.